jiwanya gersang dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian Anda menarasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Anda yang adalah saudara sendiri, paman Anda sendiri, dan juga Anda mengatakan dia kadang jadi ponakan dan seterusnya. Ini cerminan apa? Belum lagi Adam, Anda katakan juga adalah Tuhan. Nah, itu makanya saya katakan kepada saudara bahwasanya cobalah untuk direnungkan kembali. Karena jangan sampai apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran itu bisa terjadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini saudara tidak menyadari. Saudara tidak menyadari apa yang saudara imani. Anda terbawa dengan halusinasi yang begitu jauh. Anda kadang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah om, paman, nanti di surga Yesus itu adalah ponakan dan seterusnya. Ini apa, gambaran apa tuh? Itu gambaran azab itu. Sekiranya bisa kemudian coba direpres lagi pengetahuannya tentang Yesus, diperdalam lagi kemudian pendalamannya terhadap Bible. Karena semua narasi yang Anda bangun itu saya melihat tidak berkesesuaian dengan kitab yang Anda genggam. Ya, cobalah pikirkan lagi. Apakah narasi-narasi yang saudara Masaha bangun selama ini itu adalah buah hasil dari akal sehat, atau itu hanya merupakan halusinasi angan-angan saudara? Karena saya melihat ya lebih pas dengan pewayangan yang Anda gambarkan. Adam Anda sebut Tuhan tadinya, kemudian Anda mengaku seperti yang tadi itu menurut saya itu azab, azab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Saya melihat itu adalah azab dari Allah. Ya, mungkin karena perilaku perbuatan daripada orang tua Anda yang kemudian Anda sendiri tidak memberikan ruang kepada diri saudara untuk menelaah kebenaran itu seperti apa sebenarnya. Coba kita bicara dari hati ke hati. Siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut ya anggapan dan angan-angan saudara. Bisa tidak Anda menjabarkan saya Yesus itu berdasarkan Bible? Jangan berdasarkan angan-angan saudara yang terlalu jauh melanglang buana. Bisa enggak saudara Masaha? Siapa Yesus itu menurut Yesus dulu? Silakan. Ya, Yesus itu Adam kedua, Bang. Adam kedua dia. Ya, dia ciptaan baru itu. Ya, karena dia tidak punya bapak, maka logikanya dia adalah bukan keturunan Adam. Tapi juga bukan berarti dia tidak punya bapak. Artinya Tuhan sendirilah yang itu adalah bapaknya gitu loh. Sama seperti Adam gitu loh. Gitu, Bang. Tapi kenapa kemudian Yesus disebut sebagai anak Adam? Itu gini, Bang. Secara sosiologis Yesus itu adalah anak Daud gitu memang. Tapi secara biologis bukan gitu loh. Gitu. Jadi contoh misalnya aku raja gitu. Aku raja. Aku naksir cewek yang udah hamil sama cowok lain di Jakarta. Nah, terus aku bawa ke Surabaya gitu. Nah, orang-orang yang di Surabaya begitu anak itu lahir, taunya itu kan itu anaknya aku gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya itu bukan anaknya aku. Nah, kira-kira itu sama seperti Yesus, Bang. Orang-orang itu mengira Yesus itu ada keturunan Daud, tapi secara biologis sebenarnya bukan gitu. Ya gitu, Bang. Ya. Bagaimana kemudian
Anda mengatakan secara biologis bukan. Sementara dia anak Maria. Iya. Iya, aku sebenarnya udah sering bilang Bang, keturunan itu hanya dari laki-laki Bang. Iya, itu tanggapan orang terkait dengan budaya dan tradisi. Tapi fakta, dia anak Maria. Mau lari kemana? Dia anak Maria. Kecuali Anda sudah gila sampai tidak mau mengakui Maria itu mengeluarkan manusia dari rahimnya. Coba, Iya. secara biologis dia anak Maria atau tidak? Itu dulu. Iya, iya, gini Bang. Tapi asal usul Yesus itu bukan dari Maria Bang. Oh, nggak bisa. Nah, gini Bang. Iya, gimana? Ibrani 11 itu menceritakan sebelum Lewi ada, Lewi masih di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, masih di dalam Ishak, masih di dalam Abraham dan seterusnya. Ya kan? Artinya di sini kan asal usul kita itu sebenarnya dari bapak kita loh, bukan dari ibu kita gitu loh. Dan ini sebenarnya senada dengan hadis Islam yang mengatakan barang siapa menasabkan dirinya selain kepada bapaknya maka dia akan dilaknat gitu. Sebenarnya senada gitu Ibrani 11 ini. Bukan, itu maksudnya menasabkan dirinya kepada bapak angkatnya sementara bapak kandungnya ada. Nah, bukankah kemudian di dalam kitab saudara loh, kitab saudara, bagaimana kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22 loh, Tuhan menjadikan Yesus sebagai perantara. Coba. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan kemudian Yesus itu sebagai perantara. Tuhan memperlihatkan tanda-tanda mujizat dan kekuasaannya melalui diri Yesus. Artinya ketika Yesus itu lahir tanpa ayah, itu adalah karya Tuhan untuk memperlihatkan kepada Bani Israel, ini loh, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Sekarang begini saudara Masaha, sulitkah bagi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini membuat seorang manusia hamil tanpa suami? Sulitkah itu bagi dia? Ya tidak sulit Bang. Ya, tidak sulit. Tidak sulit. Berarti apa yang terjadi terhadap diri Yesus dan juga Maria itu murni 100% manusia. Dia adalah keturunan Maria, dicipta secara mukjizat tanpa ayah. Bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Murni dia itu adalah keturunan dari Adam, keturunan dari Maria. Ya. Itu loh. Ya. Ya kita berbeda mungkin di sini ya Bang ya. Ya berbeda karena Anda lebih mengutamakan angan-angan. Gini Bang. Kan aku bilang Adam itu kan juga anaknya Tuhan ya kan? Anaknya Tuhan gimana? Adam. Iya tahu anaknya Tuhan gimana? Maksudnya Tuhan beranak atau itu hanya khiasan? Alegoris. Enggak Bang. Iya. Jadi apa yang dirasakan Tuhan kepada Adam sama seperti apa yang dirasakan Bang Zuma kepada anaknya Bang Zuma gitu loh. Gitu Bang. Jadi sebenarnya Bagaimana Anda bisa tahu perasaan Tuhan? Lah, iya justru makanya ya ini tafsir saya ya Bang ya. Oh, Makanya tafsir Anda itu Nah, makanya gini, aku Bang. bilang. Gitu. Itu makanya aku bilang, pernah tidak saudara Masaha ini melihat ada orang gila mau megang kayu, sedikit-sedikit lari tiarap, salto-salto, habis itu teriak, tiarap. Habis itu dia nembak. Pernah enggak? Karena dia orang itu melakukan itu karena itu asumsinya sendiri, halusinasinya sendiri, seakan-akan dia lagi di medan perang. Ya. Nah inilah yang Anda alami sekarang. Anda berangan-angan seakan-akan yang Anda angankan itu adalah sebuah kebenaran. Dia adalah anak Tuhan Adam itu. Kayak mana ceritanya pencipta dan bumi ini punya keturunan? Ini bang,
Kalau mengatakan Adam tidak berbapa, justru itu kan artinya menyekutukan Adam dengan Tuhan loh Bang. Karena Tuhan itu juga tidak berbapa gitu loh. Oh, bukan begitu. Gitu, Tuhan Bang. tidak berbapa, tapi dia bukan ciptaan. Adam itu justru membuktikan dia manusia pertama yang dicipta. Berbeda. Tuhan itu tidak berbapa karena dia satu-satunya Tuhan. Tuhan tidak berketurunan. Tuhan menginginkan dikenal dari aspek makhluk bernama manusia. Maka untuk mengawali harus ada manusia pertama. Ada sapi pertama, ada ayam pertama, ada kambing pertama, ada buaya pertama. Bukan berarti yang pertama-pertama ini yang memiliki asal itu adalah setara dengan pencipta. Bukan. Tatarannya berbeda. Satu pencipta, satu ciptaan. Pencipta tidak punya awal. Ciptaan berawal. Oke, jadi Adam ini kan jelas ciptaan Tuhan, tapi bukan anaknya Tuhan gitu ya Bang ya? Bukan. Oh iya, jelas Tuhan tidak beranak. Mana ada Tuhan beranak? Yang beranak itu ayam. Ayam, kambing. Ya. Kita kan juga bisa menciptakan manusia lain yang kita sebut anak, Bang. Oh, nggak bisa. Mana ada bisa kita menciptakan? Nggak bisa. Nggak bisa kita mencipta, nggak bisa. Oh iya. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara masa. Coba kita beragama itu, pola yang harus kita tanamkan pada diri kita ini adalah akal dan wahyu. Itu dulu poinnya. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi punya keturunan? Dan bagaimana mungkin kemudian pencipta dan langit dan bumi berasal dari keturunan? Ya terus dari mana Bang itu rasa maha penyayang Tuhan itu dari mana Bang? Kalau dia itu bukan orang tua gitu, dari pada Adam. Karena kasih sayang tertinggi itu kan kasih sayang orang tua kepada anaknya Bang. Kan begitu Bang? Iya, tahu. Anda harus pahami bahwa ketika kita manusia ini berkarya, misalnya nih, Bang Suma membuat sebuah adonan. Hasil dari adonan itu, ya, maka tercipta sebuah kue yang kemudian bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, nikmat tidaknya kue ini itu tergantung siapa yang membuat. Kalau Bang Suma yang bukan ahli, bukan pakar membuat kue, ya bisa jadi saya katakan ini adalah kue dadar atau kue lapis, tapi rasanya seperti nasi basi. Karena saya bukan ahli, tidak ada cerminan bias daripada apa yang saya buat itu akan tercermin daripada kepribadian saya. Atau gini sederhananya, coba Anda lihat sebuah bangunan. Kalau bangunan itu bagus, maka itu adalah cerminan bahwa yang membuatnya adalah tukang, ya ahli bangunan, arsitek yang memang benar hebat. Tapi kalau bangunan yang porak-poranda, hancur-hancuran, itu berarti dia yang membuat ini tidak ahli. Jadi apa yang dibuat itu adalah cerminan yang membuatnya. Begitulah manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha penyayang, maha pengasih, maha kuasa dan seterusnya, maka bias kemahaannya itu tergambar dari ciptaannya. Jangan Anda kemudian menilai, oh Tuhan itu maha penyayang, manusia juga maha penyayang, berarti Tuhan itu adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Oh, enggak kayak begitu. Kita tidak segolongan dengan Tuhan. Tuhan golongan Tuhan itu adalah pencipta, sementara kita adalah ciptaan. Tidak bisa sama, nggak bisa. Ya, begini Bang. Di kitab di Kejadian dikatakan kalau Adam itu segambar dan serupa dengan ilah atau Tuhan. Nah, kalau saya katakan Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto, itu saya salah atau enggak Bang? Kalau Tommy Soeharto dengan Soeharto, meskipun tidak segambar, jelas itu adalah keturunannya. Apatah lagi kalau dia segambar, itu karena dia keturunannya. Nah sekarang, bagaimana mungkin pencipta
dengan ciptaannya itu dikatakan segambar layaknya ayah dengan anak. Maksud daripada segambar dengan gambar Tuhan itu adalah Tuhan sudah membuat gambar bangunan terlebih dahulu. Setelah ada gambar bangunan, Tuhan menciptakan bangunan itu segambar dengan gambar yang Dia punya. Bukan berarti rupa Tuhannya yang serupa dengan makhluk itu, tidak. Coba Anda baca 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Allah yang maha besar tidak segambar, tidak serupa, tidak sama seperti apapun. Jadi misalnya nih, saya seorang arsitek, saya punya gambar rumah. Lalu kemudian saya mengatakan kepada tukang, marilah kita membuat rumah segambar dengan gambar saya, segambar dengan rupa saya, segambar dengan gambar saya. Apakah berarti rumah itu mirip dengan Bang Suma? Tidak. Maksudnya rumah tersebut segambar dengan gambar yang saya buat. Ya, ya gimana kalau desain awal Adam itu adalah dirinya sendiri, Bang? Diri Tuhan Maksudnya? sendiri, Bang. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Iya, Bang. Gimana, Bang? Itu gila namanya. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi yang begitu sempurna, lalu kemudian bisa diidentikan dengan makhluk yang begitu lemah, cacat, dan tidak sempurna? Berarti alam semesta ini apa dong jadinya? Sementara alam semesta ini adalah sebuah kesempurnaan dari semua unsur yang terkait satu sama lain. Tidak bisa kemudian alam semesta ini dicipta oleh sesuatu yang punya kelemahan. Makanya dikatakan Tuhan itu maha suci. Kalau dikatakan maha suci, berarti Dia tidak ternoda, tidak tercacat, tidak ada kelemahan, maha sempurna Dia. Nah, adakah makhluk di atas muka bumi ini sempurna? Tidak ada. Berarti Tuhan tidak bisa identik dengan ciptaan. Tidak bisa. Iya. Iya, Bang. Itu jadi ketidaksempurnaannya itu ada karena ada makan buah itu, Bang. Nah, sebelumnya dia sempurna karena dia punya keabadian yang sama seperti bapaknya gitu loh. Nah, kalau begitu, kalau itu yang Anda jadikan sandaran kemudian untuk menakar ini, artinya besok-besok Tuhan itu juga bisa mengalami kelalaian. Karena Anda menggambarkan Adam itu serupa dengan Tuhan. Adam lalai, Tuhan bisa lalai juga gitu. Bukan, Bang. Maksud segambar dan serupa itu, kalau menurut saya itu harus ditafsirkan sederhana aja, Bang. Artinya Tuhan punya wujud, Bang. Wajah Tuhan itu sama seperti wajah Adam, begitu, Bang. Oh, nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa Tuhan segambar dengan Adam. Adam penuh dengan kelemahan. Bayangkan aja, dia tahu dirinya telanjang aja kagak, sementara yang dikatakan Tuhan itu maha tahu. Coba, Adam tidak bisa melihat isi perutnya, sementara yang disebut Tuhan itu maha melihat. Adam nggak tahu kalau memakan buah ilmu pengetahuan itu membuat dia jatuh dalam kesalahan, kehilafan, sementara Tuhan maha tahu. Coba, Adam butuh makanan untuk hidup, butuh minuman untuk hidup, sementara yang disebut Tuhan tidak butuh makanan untuk hidup, sebab Tuhan itu maha hidup. Adam diberi konsekuensi, kalau kamu makan maka kamu akan mati. Tuhan tidak bisa ada yang mengatur seperti itu. Wahai Tuhan, kalau kamu makan maka kamu mati, Tuhan. Tidak bisa. Jangan pernah berpikir tentang zat Allah, tentang hakikat Tuhan. Jangan. Kenapa? Manusia tidak akan pernah mampu untuk menyelami keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, sementara Anda menakar pencipta langit dan bumi itu dengan Adam menjadi takarannya, habis itu Yesus. Wah, ini celaka. Seakan-akan Anda mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah makhluk. Bahkan Anda mengatakan sama seperti manusia. Celaka itu. Berarti Tuhan punya kelamin, berarti Tuhan punya lambung, berarti Tuhan punya anus.
Inilah yang terjadi kepada Yesus. Inilah yang dimaksud pagan. Mana ada Tuhan seperti itu? Nggak ada Tuhan kayak begitu, kecuali Tuhan-Tuhanan. Coba lihat Adam, lemah dia, lemah. Yesus lemah, lemah. Sementara di kitab yang Anda genggam hari ini, misalnya di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Bagaimana kemudian Paulus menggambarkan tentang Tuhan. Ini Paulus loh. Kenapa dia menggambarkan seperti itu? Karena Paulus ini ahli kitab. Dia orang Farisi. Dia paham betul kandungan dan tafsir daripada kitabnya orang Yahudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Adam mati, Yesus mati, ya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Adam terhampiri, Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Adam terlihat, Yesus terlihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak dapat melihat. Adam dapat dilihat, Yesus dapat dilihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Adam tidak ada kuasa, Yesus juga nggak ada kuasa. Jadi penggambaran Anda tentang Tuhan dengan menjadikan Yesus dan Paulus sebagai koridor itu salah, sesat. Sesat itu. Tuhan kita bukan seperti manusia. Alam semesta ini luar biasa. Ya. Sementara Tuhan bagi alam semesta kita ini hanya sebesar debu di tengah-tengah alam semesta. Kecilnya alam semesta kita. Habis itu kita menganggap Tuhan itu sama seperti Adam. Habis itu kita menganggap Tuhan itu sama seperti Yesus. Bahkan datang ke atas muka bumi, masuk ke rahim manusia. La haula wala quwata illa billah. Terlalu picik, saudara, menggambarkan Tuhan seperti itu. Itu ajaran apa itu namanya? Pokoknya gila itu. Bagaimana mungkin kemudian yang mengatur oksigen alam semesta ini adalah sesuatu yang sama seperti Adam? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kemudian yang mengatur makanan yang ada dan dibutuhkan oleh makhluk hidup itu setara dengan Yesus? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kalau menurutku ada sih Bang. Ada satu yang Tuhan nggak tahu Bang. Tuhan itu nggak tahu rasanya mati Bang. Cuman itu yang dia nggak tahu Bang. Allah Betul? Maha tahu. Allah Maha tahu. Cuman Allah tidak merasakan. Bedakan. Allah tidak merasakan lapar. Allah tidak merasakan haus. Allah tidak merasakan mati. Allah tidak merasakan tidur. Allah tidak merasakan ngantuk. Tapi itu semua Dia yang menciptakan. Dia tahu rasa lapar itu rasanya begini, rasa ngantuk itu rasanya begini. Tapi rasa dan rasa demi rasa itu hanya bisa dirasakan oleh level makhluk. Yang namanya Tuhan tidak bisa masuk ke dimensi itu. Kenapa? Dia Maha Kuasa. Tataran yang Anda pikirkan itu adalah tataran manusia, makhluk. Keliru Anda. Coba logikanya dibalik dulu. Tuhan punya kelemahan. Apa itu? Tidak bisa merasakan mati. Bukan tidak bisa merasakan mati, tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena Dia Maha Hidup. Yang hidup itu makhluk. Tuhan tidak hidup. Tuhan tidak hidup. Tuhan Maha Hidup. Bedakan antara hidup dan Maha Hidup. Kalau hidup butuh sesuatu untuk hidup. Makan, minum, oksigen, roh, dan seterusnya. Kalau yang Maha Hidup nggak butuh itu semua. Kenapa? Karena Dialah sang pemilik kehidupan. Tuhan tidak kuasa, tetapi Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau kuasa itu tataran makhluk. Kuasa itu butuh sesuatu
untuk kemudian bisa menguasai sesuatu. Tangan, kaki, dan seterusnya. Tapi kalau yang dikatakan maha kuasa, dia tidak butuh itu semua. Kenapa? Karena dialah pemilik segala sesuatu. Jadi tolong di-upgrade lagi pengetahuannya tentang itu. Jangan tataran makhluk Anda dudukkan Tuhan masuk ke dalamnya. Logika Anda sesat. Logika Anda sesat. Bagaimana mungkin kemudian kita sepupuan dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita ini adalah ponakan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mampu mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah ponakan kita? La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ini hidup di dunia pewayangan. Kalau hubungan kita dengan pencipta langit dan bumi itu kakek, Bang, bukan sama. Nah, ini dia konsep-konsep kayak begini, itu konsep orang gila, Bang. Jadi beda memang. La haula wala quwata illa Kalau billah. Kristen itu mindsetnya tuh hubungan Tuhan dengan umat manusia itu seperti hubungan bapa dan anak. Betul. Nah, kalau Islam mindsetnya Betul. mungkin, kalau mindset Islam hubungan Tuhan dengan manusia mungkin seperti majikan dan pembantu. Ini salah. Antara Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya jauh lebih dari hanya sekedar ayah dengan anaknya. Lebih. Coba saya kasih logika sederhana. Ketika kemudian orang tua menyayangi anaknya, sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, apapun dilakukan demi anaknya. Tapi ketika kemudian anaknya mati, mau orang tua itu ngikut ke kubur, masuk ke dalam dia, mau? Enggak. Begitu juga sebaliknya. Ketaatan seperti apapun, cinta seperti apapun seorang anak kepada orang tuanya, orang tua meninggal nggak mungkin masuk ke dalam liang lahat bersama dengan bapaknya. Bagaimana dengan yang namanya Tuhan? Pernah dia meninggalkan hambanya? Enggak, sedetik pun. Sedetik pun. Apa pembuktiannya? Al-Quranul Karim dengan jelas menarasikan dan menggambarkan tentang apa yang diterangkan oleh Allah kepada umat manusia. Tapi itu hanya bisa ditelaah oleh orang-orang yang berpikir dan berakal sehat. Kata Allah apa? Aku lebih dekat dari urat lehernya. Aku lebih dekat, lebih intim daripada urat leher. Tuhan itu maha dekat dengan kita. Belum lagi ketika dia mengatakan sanurihim ayatina fi anfusihim. Keberadaan, kebesaranku berada pada diri ciptaanku. Gila enggak tuh? Jauh. Orang tua sayang-sayangnya Allah lebih sayang daripada orang tua sayang kepada anaknya. Makanya umat Islam itu orientasinya hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena dalam prinsip umat Islam, sayang-sayangnya kita kepada orang tua, kita bakal berpisah dengan mereka. Dipisahkan oleh ajal untuk sementara. Tapi umat Islam tidak akan pernah berpisah dengan Allah. Umat Islam tidur dengan Allah. Dalam arti kata, melepaskan ingatannya untuk sampai kepada terlelap, tidak pernah kemudian melepaskan Allah. Bangun tidur, yang pertama kali teringat adalah Alhamdulillah Allah. Itu umat Islam itu gitu. Orang-orang yang kemudian sampai pada level sufisme itu kayak gitu. Orang yang sampai dulu marifat itu kayak gitu. Kalau anda ini marifat tapi kepompong, kosong. Jadi kalau anda mengatakan layak ayah di Kristen selayaknya ayah ke anak, oh enggak kayak begitu. Salah anda, salah. Kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi itu jauh. Coba kita lihat. Anda punya dua anak. Yang satu durhaka kepada saudara, yang satunya taat dan cinta berbakti kepada saudara. Anda punya duit 100.000,
Kira-kira yang Anda kasih siapa? Anak yang berbakti atau anak yang durhaka kepada Anda? Munafik kalau Anda mengatakan dua-duanya akan kukasih. Munafik, kecuali Anda tidak cinta kepada anak Anda. Sehingga antara anak yang taat dan anak yang berbakti Anda sama ratakan. Pasti sebagai manusia Anda akan lebih mengutamakan anak yang taat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan antara hambanya yang taat, hambanya yang kufur, semua dikasih. Fasilitas tentang kehidupan dikasih oleh Allah. Jadi kecintaannya terhadap hambanya jauh dibandingkan manusia, jauh daripada ayah ke anaknya, daripada Allah ke ciptaannya. Kan kalau soal itu ada hukumnya, Bang. Misal anak yang taat itu kan perempuan, ya. Anak yang bandel itu laki-laki. Ya menurut hukum kan tetap aja uang jajan anak laki-laki harus 2 kali lebih banyak dari yang perempuan dong. Benar nggak, Bang? Ya, makanya fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini laki-laki lebih daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu tenaganya jauh lebih kuat daripada seorang wanita. Maka tanggung jawabnya itu berbeda. Begitu juga yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Makanya punya di dalam Islam itu punya aturan main yang harus diletakkan sesuai dengan kontraknya. Masakan iya wanita ingin berpoligami juga, berpoliandri, karena laki-laki diberi juga kewenangan untuk poligami. Oh, wanita juga harus minta. Gak bisa, kontraknya berbeda. Gak bisa. Itulah yang disebut Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berdasarkan kodratnya masing-masing. Nah sekarang kalau Anda masih memikirkan Tuhan itu adalah ayah dan kita adalah anak Tuhan, Anda keliru besar. Jauh Anda keliru besar. Itulah yang saya katakan tadi, ini pandangan Al-Quran, termasuk seperti apa yang jabarkan itu. Allah menerangkan, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Anda adalah anak-anak orang kafir. Kenapa Anda bisa berpandangan seperti itu? Ya karena azab. Itu azab itu Anda tidak sadari. Anda bermain di dalam buaian angan-angan yang tak berujung dan tidak pernah punya alasan yang absolut untuk diimani. Kita bukan ini. Yesus bukan ponakan kita, Bang. Kita adalah kakek atau dia adalah kakek kita. Ini gimana ceritanya? Punya akal, tapi nggak difungsikan dengan baik. Manalah mungkin kita berkeluarga dengan Tuhan? Kita ciptaannya yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna, diberi akal untuk memikirkan mana yang rasional, mana yang irrasional. Anda jadi bahan tertawaan. Anda bangga dengan konsep itu, sebenarnya Anda ditertawakan. Saya sebagai apologet kasihan, iba dengan Anda. Ya, Nabi Nuh juga dulu diketawain kan, Bang, waktu buat Batera. Itu beda. Ini beda. Nabi Nuh justru mendengarkan firman Allah. Umatnya menganggap itu lucu-lucuan. Nabi Nuh dianggap orang gila, Nabi Musa dianggap orang gila, Yesus dianggap orang gila, baginda Rasulullah Muhammad SAW dianggap orang gila oleh kaumnya masing-masing. Wajar, kenapa? Karena mereka adalah utusan Sang Maha Besar, utusan Sang Pencipta, utusan yang Maha Kuasa. Apa yang mereka didapatkan dari wahyu disampaikan kepada umatnya yang manusia biasa, bebal, buta huruf, tidak mengerti tentang itu. Padahal
orang-orang ini termasuk Nuh adalah orang yang mendapat ilham, orang yang mendapat pewahyuan, dapat melihat apa yang akan terjadi esok hari. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan intim dengan penciptanya. Ya, sekarang Anda ingin mendudukkan diri Anda sama seperti Nabi Nuh, nggak bisa. Nabi Nuh tidak menentang ajaran kemudian Nabi sebelum dia. Sementara Anda menentang ajaran Yesus aja Anda tentang. Coba. Nah sekarang saya ingin tahu dari saudara, Yesus itu menurut saudara Tuhan atau manusia? Dia bukan Tuhan juga bukan manusia, Bang. Kan saya Nah, bilang. inilah keanehan yang Anda punya. Dia Ini, bukan Bang. Tuhan, dia juga bukan manusia. Sementara Yesus sendiri mengaku sebagai manusia. Ini satu poin yang sangat sederhana Ini, aja. Bang. Celah Anda itu udah ketahuan. Ya, jadi ada 3 level kekudusan, Bang. Ada Tuhan, ada Yesus, ada kita. Nah, yang level di tengah-tengah ini, selain Yesus, pernah ada orang lain, Bang, yaitu Adam. Tapi Adam waktu sebelum makan buah kudi gitu loh, Bang. Lalu bagaimana dengan orang kudus yang bangkit dari kubur yang berjalan masuk sampai ke Yerusalem? Nah, itu dia ada di posisi yang paling akhir. Karena orang-orang itu, biarpun kudus, mereka itu juga adalah keturunan Adam yang mewarisi dosa itu loh, Bang. Gitu Ini loh, Bang. Anda kalau sadar, Anda sama seperti malaikat yang memberontak ingin menyamai Tuhan. Sadar nggak Anda itu? Ingin menyamai Tuhan. Tuhan suci, kudus. Anda juga menyatakan kudus, tapi levelnya agak rendah sedikit. Tuhan itu manusia, sama seperti Adam. Anda juga menyatakan diri Anda sama seperti itu. Tuhan itu Bapa, kita ini sepupuan, kita ini ponaan. Anda ingin menyamai Tuhan. Padahal antara Tuhan dengan pencipta dengan ciptaan itu jauh. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan. Layaknya tukang batu dengan rumah yang dibangun. Apakah sama? Tidak. Apakah segolongan? Tidak. Ya, logikanya terbalik menurut aku, Bang. Coba. Justru karena ciptaan justru tidak jauh, justru malah dekat, Bang. Contoh, ya kan, anak kita kan ciptaan kita justru kan dekat gitu. Ya kan? Iya, karena kita satu kelompok, kita satu golongan. Wajar. Tapi ini Tuhan bukan makhluk. Iya kan, aku nggak bilang Tuhan itu makhluk loh, Bang. Aku cuma bilang kalau wujud Adam adalah sama seperti Tuhan. Nah Dan ini aku juga ngarang-ngarang karena ada tertulis Adam segambar serupa dengan ilah atau Tuhan gitu loh. gimana? Serupa gimana maksudnya? Iya tadi aku contoh Tommy Soeharto segambar serupa dengan Soeharto gitu loh. Lah itu karena dia sama-sama manusia. Ya, Apakah Anda ingin mengaku kita serupa dengan Tuhan karena kita sama-sama Tuhan? bukan, maksudku tuh wujudnya, Bang. Tapi apakah Tuhan itu Anda darah mempersamakan Soeharto dengan Tommy Soeharto karena wujudnya sama. Nah, Dan iya. dia memang adalah anak bapak dan anak. Nah sekarang apakah Anda ingin mengatakan Anda juga adalah Tuhan? Enggak. Yang mirip Tuhan itu kan Adam, Bang. Adam. Jadi Apa bedanya Anda dengan Adam? ya maksudnya lebih spesifik lagi loh, Bang. Jadi wajahnya Adam tuh mirip dengan wajahnya Tuhan gitu loh. La haula wala quwata apakah- illa billah. Tapi apakah Tuhan itu terdiri dari darah dan daging? Ya mungkin enggak, Bang, gitu loh. Aku cuma berbicara tentang wujudnya aja loh. Wujudnya aja gitu loh.
Tapi Tuhan mungkin ya bukan dari darah dan daging gitu loh, mungkin gitu. Ya. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan itu wujudnya sama seperti Adam, Iya. berarti Tuhan punya tulang belakang yang tidak kelihatan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan menciptakan Adam, disetting untuk bisa merasakan lapar, disetting untuk bisa merasakan ngantuk, tidur, disetting untuk merasakan takut, was-was, lelah, haus. Apakah seperti itu Tuhan itu wujudnya? Ya itu kan, itu bukan wujud loh Bang, itu bukan bentuk loh. Kalau lapar haus itu kan, jadi keistimewaan. Sekarang saya tanya kepada saudara, batu itu bisa merasakan lapar? Batu ya tidak bisa Bang. Tidak bisa. Adam kenapa bentuknya seperti itu? Karena memang dibentuk untuk bisa merasakan lapar. Kalau Anda mengatakan serupa sebentuk, berarti Tuhan bisa merasakan lapar. Ya, hanya rupanya aja loh Bang, maksudku loh. Mukanya aja, muka. Iya, mukanya aja gitu. Berarti Tuhan punya bagian belakang kepala gitu, berambut dia atau botak? Iya, ya mungkin berambut Bang, berambut mungkin. Waduh, Bang Handi, Tuhan berambut. Ya. Berarti Tuhan kalau nggak pakai sampo, ketumbean berarti dia, ya. Iya, sebenarnya tuh sederhana banget kita harus menafsirkan kejadian. Tuhan sekarang ini sudah ubanan, atau dia sudah botak bagian depan atau bagian belakang? Betul, ubanan, putih Bang rambutnya, dugaan aku Bang. Kenapa? Kenapa Bang? Karena satu-satunya tanda penuaan yang bukan dari hasil. Berarti dari Tuhan sudah menua sekarang ini. Rambutnya aja putih Bang. Iya. Kan Loh, kita Adam kan kalau rambutnya putih itu tanda-tanda itu. Berarti Adam sudah menua. Anda mengatakan tadi serupa, rupanya yang sama. Ada rambutnya, Tuhannya rambutnya putih. Berarti dia sudah menua. Udah hampir dikubur itu. Ya, rambutnya putih Bang, tapi kulitnya nggak keriput gitulah Bang. Lah, berarti dia tidak serupa dengan Adam kalau begitu. Lah, Adam kan keriput. Bang. Adam keriput itu karena dia makan buah itu Bang. Dia makan buah karena settingan wajahnya seperti itu. Tadi kan saya tanya sama Anda, apakah batu itu makan buah? Ya enggak Bang, enggak. Ya enggak. Sesuatu yang punya wajah pasti makan. Ya ini kalau itu kan ya asumsinya Bang Zuma ya itu ya. Loh, ya mungkin bukan asumsi. Segala sesuatu yang punya wajah seperti manusia itu pasti makan. Jangankan yang seperti manusia. Ya, segala sesuatu yang punya mulut, tatarannya makhluk, level makhluk pasti makan. Iya. Iya, mungkin pengecualian buat Tuhan Bang, mungkin. Nah, kan mungkin. Iya. Kan mungkin. Berarti Anda cuma berhalusinasi kan? Gini Bang. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ya. Innal ladina kafaru ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini kenapa orang kafir itu disebut makhluk yang paling buruk? Semonyet-monyetnya monyet, seguguk-guguknya guguk, sekecoak-kecoaknya kecoak, sebiawak-biawaknya biawak. Mereka tidak pernah memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu serupa dengan manusia dan punya rambut pirang putih, tidak, kulitnya tidak berkerut dan seterusnya. Tapi Anda diberi akal, diberi fasilitas segala-galanya oleh Tuhan, tapi Anda menyetarakan Tuhan itu dengan makhluk. Inilah yang disebut
ulaika syarrul bariyah. Apa sih bang keistimewaan Adam sih bang daripada makhluk yang lain bang, daripada binatang bang? Dari segi biologis jelas lebih unggul Adam. Iya. Oke, dari segi akal jelas Adam dicipta lebih sempurna dari seluruh makhluk. Ya. Nah, terus Kalau menurut kitab Kejadian bukan itu bang. lalu Yang apa? membuat Adam spesial lebih Karena dia daripada serupa. binatang. Betul, karena dia segambar dan serupa dengan pencipta gitu loh. Kan sudah kubilang tadi. Kan sudah kubilang tadi. Serupa dengan gambar Tuhan. Iya, Anda artinya wajah Adam nggak sama bisa. seperti Oh, wajah. bukan begitu. Sesederhana itu bang tafsirannya. Salah Anda. Berarti Anda mengelompokkan Tuhan itu sekelompok dengan makhluk. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu makhluk? Bukan. Bukan. Ya kan gini bang, Adam itu kan baru menjadi makhluk setelah dia makan buah itu. Apa sih artinya menjadi makhluk? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya artinya- Karim. Coba Anda baca lagi deh. Baca lagi deh. Jangan berasumsi. Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia segambar dan serupa dengan gambar kami. Nah iya. Nah, Iya sederhana itu. berarti sederhana dengarkan banget. dulu. Berarti dia diciptakan. Iya, sama seperti anak-anak ciptaan orang tuanya. Iya, Gitu. berarti sebelum makan buah juga dia sudah ciptaan, Kak Ros. Kan tadi kan abang bilang makhluk. Kalau Iya. kita nyebut makhluk, Iya. iya berarti dia. Dengar. Yang dicipta sebelum makan buah ini makhluk atau khalik? Ini kalau menurut aku nih bang, kalau menurut aku makhluk itu baru setelah ada makan buah itu bang. Jadi Adam. Berarti bukan yang makhluk. dicipta ini bukan makhluk. Bukan bang, bukan. Lalu apa? Anak bang, anaknya. La haula wala Tuhan. quwata illa billah. Anaknya bang. Kan kalau kita bicara makhluk, Gila. berarti akan mati gitu loh. Kita menuju makhluk itu kan pengertiannya menuju ke kematian gitu loh. Nah tapi Adam itu sejak awal itu tidak bisa mati sebenarnya. Dia baru mati setelah makan buah itu. Setelah makan buah agak itu, dalam dia ini. menjadi makhluk gitu. Waduh, pelurunya sampai ke dalam ya. Nggak ada. Bang, Gunting udah operasi. dulu ya bang. Udah jam 1:30 nih. Ngantuk. Bang. Coba Anda renungkan lagi. Masakan ada manusia diciptakan bukan makhluk. Coba Anda renungkan deh kalimat itu. Mudah-mudahan Anda masih bisa disembuhkan. Ada ciptaan Tuhan, jelas-jelas manusia. Oke? Anda katakan bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti dia khalik. Kalau dia khalik berarti dia bukan makhluk. Kalau dia khalik berarti bukan ciptaan. Faktanya dia dicipta. La haula wala quwata illa Adam kan aku udah bilang billah. bang. Adam itu khalik bang. Dengan Berarti dia pencipta, berarti Adam ini pencipta. bukan bang. Jadi dia khalik karena dia punya sifat keabadian yang sama seperti Tuhan Bapak. La haula wala quwata. Bung, kalau Adam itu khalik, kalau Adam itu punya keabadian, mau dia makan satu tongkang buah ilmu pengetahuan tidak akan mati. Sebab dia khalik. Dia tidak punya kelemahan. Dia tidak punya sesuatu yang membuat dia bisa mati. Kenapa? Dia khalik, kata Anda. Dia mau makan satu taman Eden ditelan ke perutnya sekalipun dia tidak akan mati karena dia maha hidup. Kalau dia khalik, masa kan ada khalik hanya karena mencicipi buah pengetahuan? Mampus. Apa-apaan ini bang? Ya kan karena ada firman yang melarang itu bang. Kalau yang namanya khalik tidak bisa diatur karena dia khalik.
dialah yang mengatur. Dia diatur berarti dia bukan Khalik. Kan terus. Ya bang, bang aku turun aja, pamit dulu bang ya, udah malam, ngantuk ya. Terima kasih. Masa, ntar dulu sebelum kamu pamit, saya mau nanya terakhir, tingkat kesadaranmu sampai Gigi saat saya ini jadi berapa persen? gatal ini. Kenapa bang? Tingkat kesadaranmu sekarang berapa persen? 70% bang. 70% sadarnya banyak mah. Ya, mungkin saja Anda itu lahir pas di atas tanah sengketa kayaknya. Sehingga akal sehat Anda tersengketa dengan asumsi Anda. Iya, ya ini Aduh. karena ya mungkin ya. Saudaraku, bagaimana lah ada sang Khalik, ya, dipengaruhi sama perempuan, makan buah, habis itu dia mati. Aduh, udahlah, gigi saya jadi gatal, udah. Ya, coba ya. Aku pamit ya. Jadi apa berapa persen tadi kesadaran kamu? Cuman 70. 70% bang, ya. 30% itu apa? 30-nya. Tadi 30%, udah naik nih, jadi. 30. Oh, jadi masih ada 30% blank. Iya, iya. Itu Bang Juma ada blanknya dikit, 30 Bang Juma. Berarti pertemuan berikutnya udah habis itu ya Bang ya? Ya, aku pamit ya bang. Ya, Ya, makasih bang. besok lu harus Apa? jangan blank lagi 100% ya. Iya, iya bang. Ya, bang. Besok lu WA gua, nomor lu apa namanya itu? Pak Follow IBS, kasih nomor lu, kita besok makan siang bareng, oke? Itu ya, yang punya nomorku tuh itu Unirifa tuh ada tuh kalau mau. Alah, nggak berani dia deket dari rumah saya. Saya kan dia kan Cilanda KKO, saya Jagakarsa. Deket sebenarnya. Mungkin pernah gua lihat ini orang. Belum aja gua kenal mukanya. Masa kita ini sama-sama keturunan Bugis lo, awas lo kalau nggak mau ketemu. Iya bang, emang. Iya bang, ya makasih ya bang. Besok gua jemput ya. Gua ke kantor, gua mampir jemput lu. Iya bang ya. Iya bang. Iya. Lihat besok ya. Oke, apa yang kau tadi kamu diskusi ada tadi edukasi dari Bang Juma. Kira menurut kamu ada nggak kira-kira yang bermanfaat yang disampaikan tadi Bang Juma? Ada yang masuk akal nggak? Ya ada sih bang, ada. Yang masuk akal itu poinnya yang di mana? Yesus Tuhan. Mana ya tadi ya? Yang mana? Yang di mana ya tadi ya? Lupa aku bang. Oh. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma nggak masuk? Memorinya kena ini, Gurunda. Memorinya nggak bisa. Mudah-mudahan Tapi gini teman-teman, ini tugas ya, ini tugas kita semua loh ya. Inilah indahnya Islam itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun dia, tetap kita harus berbagi. Ya betul ya Bang Juma ya. Tugas kita semua. Ya. Kita sayang masa ini. Ya. Iya bang, ya. Ya, terima kasih ya bang. Ya, selamat malam. Ya. Udah ngantuk banget. Ya, terima kasih bang. Iya, sama. Jangan lupa tidur kalau tidak ngantuk ya.